Oke, setelah sekian lama kita karantina, kita melakukan work from home buat lo yang udah kerja mungkin, untuk lo yang kuliah, kuliah online, untuk lo yang sekolah juga eh, sekolah online. Dan sejauh ini dan sampai saat ini mungkin beberapa kalian udah ada yang merasa jenuh, bosen, dan ya pengen banget keluar gitu. Coronavirus, ayolah mereda. Ya gue juga pengen. Gue juga pengen ketemu teman-teman lagi, ngobrol di kafe dan sebagainya. Nongkrong lah isi. Tapi ya semoga kita doakan coronavirus COVID-19 ini bisa cepat selesai, kita bisa bermain lagi. Dan buat gue sendiri, walaupun gue work from home, gue juga tetap mau produktif. Dan kalau bisa, atau sebisa mungkin gue bisa membagikan sebuah ilmu atau sebuah ya hal-hal yang positif buat lo semua yang WFH. Gue udah lama gak bikin konten karena gue sendiri orangnya pemikir ya. Jadi kalau gue bikin konten tuh gue mikir-mikir dulu apakah ini bisa dijadiin konten atau enggak. Kadang gue juga ya kepikiran gimana caranya biar YouTube gue rame. Tapi oke lah, gue balik kayak ke idealis gue bahwa gue pengen nge-share sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Gue gak peduli bakal viral atau enggak, bakal rame channel gue atau enggak, subscriber bakal naik atau enggak. Yang penting gue bisa, untuk saat ini yang penting gue bisa untuk membagikan sesuatu. Untuk kali ini gue ada ada topik yang lumayan menarik buat gue, dan gue pengen berpendapat tentang ini, yaitu tentang sebuah video yang mengatakan bahwa skripsimu tidak akan mengubah dunia. Oke, jadi temen gua ada yang nge-share video di line, kayak di line chat ya, di timelinenya. Lumayan rame, mungkin sampai saat ini mungkin udah beberapa ratus like, mungkin going up to viral, maybe. Tapi di sini gue pengen berdiskusi kepada kalian. Gue disclaimer dulu ya, gue di sini nggak, gue nggak mengatakan kalau gue benar, nggak mengatakan kalau gue absolut benar, atau ini kayak, atau gue mencemarkan nama baik seseorang atau merendahkan seseorang. Tidak. Gue di sini ingin pure berdiskusi dengan kalian yang nonton. Jadi kalau ada berbeda pendapat, it's okay, ditaruh aja di kolom komentar. Nanti kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau misalnya enggak, gue pikirin dulu. Nanti gue jawab lewat video yang lain. Jadi ada video kayaknya itu mahasiswa lagi pendadaran atau apa, gue nggak tahu. Ada dosennya juga, dan salah satu dosen ngomong bahwa udah yang penting lulus, karena skripsimu itu tidak akan mengubah dunia. Gue sekarang berpendapat bahwa ada benarnya pernyataan tersebut, tapi juga ada yang salahnya. Oke, sekarang kita bahas yang salahnya dulu. Skripsi tidak mengubah dunia, gue nggak setuju. Ya, terus terang gue nggak setuju karena menurut gue skripsi itu bisa mengubah dunia. Oke, bisa dan mungkin untuk mengubah dunia. Jadi gue nggak bilang kalau skripsi itu pasti mengubah dunia, tapi bisa ada kemungkinan skripsi akan mengubah dunia. Nah, gimana caranya? Kalau lo tahu prinsip dasar skripsi, menurut gua prinsip dasar skripsi adalah penelitian, dan penelitian itu adalah sebuah rangkaian cara berpikir yang sistematik, yang metodologis, yang tujuan dari penelitian itu adalah menyelesaikan masalah. Lu diajarkan dalam skripsi itu kita diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang saintifik. Itu menurut gue penting karena nggak mungkin sebuah masalah besar apalagi diselesaikan dengan ujuk-ujuk selesai gitu. Itu nggak mungkin. Jadi yang gue tekanin di sini adalah skripsi membantu kita mengerti bagaimana proses menyelesaikan masalah dengan metode-metode yang baik, yang benar.
pertama dari kita cari dulu latar belakang masalah ini apa, kemudian kita merumuskan masalahnya. Kira-kira kita punya hipotesis ini kalau masalah ini akibatnya ini dan solusinya ini. Kemudian kita baca teori yang ada, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Lalu kita membuat sebuah metode atau sebuah cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya ada hasil di mana kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau at least kita bisa mengurangi permasalahan ini menjadi lebih, yang tadi kompleks menjadi lebih sederhana, yang mungkin bisa diselesaikan di penelitian selanjutnya. Jadi cara berpikir itu yang sangat baik, yang bakal lo dapetin dari skripsi jika dan hanya jika skripsi lo dikerjain dengan benar. Jadi gue bisa berpendapat atau berargumen bahwa kalau skripsi lu nggak mengubah dunia, atau dalam hal ini proses membuat skripsi lu itu nggak mengubah lu menjadi lebih maju dan akhirnya bisa mengubah dunia di suatu saat nanti, kemungkinan skripsi lu dikerjain dengan tidak baik. Kemungkinan ya, kayak gue bilang kemungkinan tidak baik. Kenapa? Karena esensi dari skripsi itu harusnya sejelek apapun hasilnya, lu dapat ilmunya, lu dapat cara menyelesaikan masalah skripsi lu itu dengan baik, dan itu yang paling penting menurut gue. Oke, jadi mungkin nanti suatu saat gue bikin video untuk tips-tips skripsi yang benar menurut gue, dan menurut gue itu juga ya skripsi yang yang seharusnya lu kayak gitulah. Gue nanti mungkin gue bikin. Tapi untuk saat ini statement skripsi tidak mengubah dunia, menurut gue enggak. Bisa skripsi mengubah dunia, bisa banget, sangat mungkin maksud gue. Walaupun nggak pasti, dan walaupun kita tahu banyak cara untuk mengubah dunia, tapi skripsi adalah salah satunya. Jadi untuk dosen-dosen yang mengatakan skripsimu tidak akan mengubah dunia, tolong mungkin lebih diperhatikan lagi, karena skripsi itu bisa mengubah dunia jika Anda ada satu lagi nih, jika dosen lu juga membimbing lu dengan benar, itu bisa membuat skripsi lu bisa mengubah dunia. Jadi ada dua faktor di mana skripsi lu tidak bisa mengubah dunia. Dalam hal ini lu nggak dapat apa-apa dari skripsi, yaitu lu nggak ngerjain dengan baik skripsinya. Kedua, dosen lu nggak bimbing lu dengan baik. Jadi ya untuk Bapak Ibu dosen, bimbinglah dengan baik mahasiswamu, karena skripsi itu adalah jalan terakhir kita sebagai mahasiswa untuk belajar berpikir metodologis, berpikir kritis, berpikir sistematik. Itu yang paling penting untuk abad ini, atau untuk era digital ini, atau untuk era teknologi ini, atau untuk kedepannya nanti era AI mungkin. Berpikir kritis adalah hal yang paling penting, dan itu dapat di skripsi. Jadi tolong dosen, gue alhamdulillah dapat dosen yang bagus, yang membimbing gue, yang ngasih nasihat gue, dan bahwa ya skripsi itu nggak hanya asal lu dapat masalah, lu nyari masalah terus lu pakai metode apa-apa terus selesai. Enggak, lu harus benar-benar menghayati bahwa proses skripsi itu adalah membentuk pola pikir yang bagus, dan itu yang bisa mengubah dunia. Oke, yang kedua, ada benarnya bahwa skripsi tidak mengubah dunia, karena bukan skripsinya yang mengubah dunia, tapi elunya yang mengubah dunia. Oke? Skripsinya mah, kalau gue yakin lah nggak ada skripsi yang bisa mengubah dunia langsung. Maksudnya lu habis skripsi terus skripsi jadi mengubah dunia, nggak ada. Ada yang komen bahasan gue juga komen di video itu, ada yang bahas bahwa lu kalau misalnya emang lu siapa, emang skripsi lu bisa langsung mengubah Indonesia jadi maju kayak USA atau apa gitu, terus mengubah apa, kadang-kadang ya nggak bisa dong kalau skripsi doang. Skripsi doang itu benda mati, dan itu juga hasil proses elu. Kalau elunya jelek, ya skripsi juga nggak bakal berguna, bro. Jadi yang benar adalah skripsi lu bisa mengubah dunia kalau orangnya juga bagus, orangnya juga
mengubah dunia. Tapi kalau dari objek skripsinya, emang skripsi itu nggak bisa mengubah dunia. Tapi orangnya bro, orangnya itu yang akan mengubah dunia. Dan dari skripsi bisa membuat orang yang tadinya nggak berpotensi mengubah dunia menjadi berpotensi mengubah dunia. Karena skripsi pada dasarnya mengajarkan kita untuk menciptakan, membuat pola pikir kita menjadi lebih baik, lebih sistematik, lebih logik, lebih kritis. Kayak gitu. Oke. Jadi gue ada pro dan kontra dengan statement itu. Jadi ya seperti itu mungkin penjelasan gue, dan kalau ada sesuatu yang mengganjal di lu, ada sesuatu yang pengen berargumen, silahkan di kolom komentar. Nanti gue balas atau nanti gue pikirkan jawaban yang bisa memuaskan lu semua. Kayak gitu ya. Oke, mungkin bentar aja, gue gak lama-lama. Dan stay safe, stay at home. Kalau bisa nggak keluar rumah, jangan keluar rumah, tapi tetap produktif di rumah. Ya salah satunya bikin YouTube kayak gini. Oke, goodbye dan salam work from home.